Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Bapak dosen pembimbing magang Bapak Dr. Haji Agus Tricahyo MA. Izin memperkenalkan diri, saya Yanwar Fajar Ramadan dari Prodi PAI NIM 201180464 dari kelompok 15 magang 2 Fatik IAIN Ponorogo masa pandemi. Di magang 2 masa pandemi. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan dan apa yang menjadi hambatan di saat proses kegiatan magang 2 di MAN 3 Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit gambaran hasil dari magang 2 yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Dari latar belakangnya sendiri, magang 2 ini dikhususkan untuk mahasiswa yang semester 7 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di mana hal ini adalah bentuk tindak lanjut dari magang 1 di saat semester 5 dahulu, yang berupa observasi dari pembelajaran, manajemen sekolah, dan lain sebagainya yang diobservasi adalah objeknya di madrasah itu sendiri, MAN 3 Madiun, dan sesuai dengan prodi masing-masing. Di sini magang 2 ini bertujuan membimbing mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo sebagai calon guru yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal serta jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua yaitu membimbing mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagai calon guru atau mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik yang mempunyai kompetensi keguruan, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesian dari guru tersebut. Yang ketiga, membimbing mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo sebagai calon guru yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah madrasah di masa pandemi COVID-19. Lokasi magang 2 masa pandemi COVID-19 dari kelompok 15 adalah MAN 3 Madiun, di mana MAN 3 Madiun ini terletak di Jalan Raya Madiun Ponorogo, tepatnya di Desa Glonglong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Jadi awal mulanya sedikit sejarahnya, yaitu berdirinya MAN 3 Madiun ini dilatar belakangi dengan adanya pemikiran membuka pendidikan yang bersifat Islami, berciri khaskan Islami di jenjang pendidikan tingkat atas di Desa Ndoho. Konsep ini sesuai dengan konsep madrasah terpadu jenjang pendidikan dasar atau MIN dan madrasah sanawiyah di daerah Ndoho dan jenjang madrasah aliyah. Inilah yang belum ada, dan pada saat itu didirikanlah pada tahun
1987 pada tanggal 4 April diadakan pertemuan kedua yang sekaligus ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Madrasah Persiapan Filial di Desa Ndoho Dolopo. Di sini dan dilegalkan melalui Departemen Agama Kanwil Provinsi Jawa Timur, keputusan Dirjen Bin Baga Islam nomor titik Cap 103/E/1987 pada tanggal 23 Desember 1987. Nama madrasah ini resmi menjadi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo Filial di Ndoho Dolopo Madiun. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Akhirnya sesuai keputusan Menteri Agama RI nomor 107 tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 mengakhiri status filial menjadi negeri penuh dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Dolopo yang terletak di Jalan Sarwo Husodo 332 Desa Ndoho, Kecamatan Dolopo. Dan kepala madrasah yang pertama yaitu Bapak Bajuri BA. Dan selanjutnya diperbarui dengan adanya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 673 tahun 2016. Madrasah Aliyah Negeri Dolopo berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Madrasah Negeri 3 Madiun tercatat sebagai madrasah yang berakreditasi A dan statusnya adalah negeri. Dan 1997 tadi yang dalam sejarahnya tadi menjadi tahun berdiri dari madrasah ini. Selama kegiatan magang 2 yang dilakukan di Mandika Madiun ada 2 jenis kegiatan, yaitu praktek mengajar atau real teaching dan juga piket mingguan. Nah, di sini untuk praktek mengajar yang saya ampu adalah pembelajaran fikih di kelas 10 MIPA 1 dengan kode guru AA. Guru mata pelajaran adalah Ibu Lia yang saya menggantikan selama 4 pertemuan atau 4 minggu di setiap hari Jumat jam keempat atau jam 9.30 sampai 10.10 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal piket sendiri saya di hari Selasa yang bersama saudari Saadah Daro ini dan saudari Linda Damayanti yang dimulai dari 6.30 sampai sekolah atau madrasah itu setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini untuk pertemuan pertama yaitu saya di awal melakukan proses pengenalan diri untuk menyesuaikan diri dari mahasiswa magang yang mengajar dalam kelas kepada siswa-siswi Mandika Madiun, khususnya kelas 10 MIPA 1 yang berjumlah di awal 20 peserta didik untuk satu kelasnya. Di sini sebelum saya mengajar, saya telah membuat rancangan proses pembelajaran atau RPP, di mana di sini sudah tertandatangani atau
dilakukan accepting dari guru Pamong, yaitu Bu Erni sebagai guru Pamong PAI, dan telah mencantumkan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ada pada fikih kelas 10 MA. Dan juga saya menggunakan PowerPoint untuk membuat gambaran agar siswa dapat memahaminya dengan cepat. Dan di sini di awal menggunakan WA group yang sudah tersedia, dan dari guru atau mahasiswa magang bisa langsung masuk untuk dalam di jamnya mengajar dan mulai mengajar. Di awal mula saya mengajar, mungkin saya agak belum bisa menyesuaikan diri karena belum mengerti dari karakteristik dari siswa-siswi 10 MIPA 1 sendiri. Jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti tidak ada respon, atau responnya sebenarnya positif, cuman responnya sedikit kurang dari anak-anak atau siswa-siswinya. Saya menggunakan metode ceramah dan diskusi di dalam kelas. Untuk pertemuan ini ada 13 peserta didik yang ikut dan terdaftar di absensi hadir, 7 tidak hadir, dan 7 mengumpulkan tugas. Yang kedua yaitu masih sama dengan pembelajaran daring yang menggunakan WA group, dan media yang saya gunakan yaitu WA group, terus Google Form untuk pengumpulan tugas, PowerPoint, dan juga tidak lupa RPP yang sudah tertandatangani oleh guru Pamong. Di sini masih sama seperti materinya, yaitu penyelenggaraan jenazah di bab 2. Karena saya bab 2 itu saya jadikan 2 kali pertemuan dikarenakan melihat kepadatan dari materi yang disampaikan. Dan yang pertemuan ketiga yaitu real teaching dengan pertemuan tatap muka terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu saya mengajar di kelas secara langsung bertatap muka dengan siswa-siswi, dan juga saya telah membuat RPP serta di sini saya menggunakan metode mind mapping yang saya tuliskan di papan tulis, dan spidol sebagai alat tulisnya, dan juga metode ceramah sebagai penjelas. Jadi di dalam pengamatan saya sebelum saya mengajar, saya berusaha mengamati untuk guru mapelnya saat mengajar itu biasanya seperti apa, dan ternyata yang saya temukan di sini masih terpaku dari teacher center atau penjelasan dari guru, terpusat di guru. Belum ada sisi keaktifan siswa yang lebih efektif dan juga lebih dominan. Selain itu, materi yang saya berikan adalah zakat dalam Islam, yaitu di bab 3. Di sini saya juga menjelaskan dari apa yang saya ringkas menjadi penjelasan saya di dalam mengajar.
mulai dari zakat itu apa dan sampai siapa saja yang harus dizakati atau yang berhak menerima zakat sampai selesai. Di sini yang keempat yaitu pembelajaran daring melalui WA Group. Media yang saya gunakan yaitu adalah PowerPoint, RPP, buku ajar yang saya download pribadi melalui pencarian Google, yang dimana buku fikih untuk 10 MA yang dikeluarkan oleh Kemenak RI, dan juga link video YouTube untuk memperjelas gambaran penjelasan terhadap siswa, di mana materi yang saya jelaskan di sini di pertemuan akhir ini adalah haji dan umroh. Jadi harus berhati-hati dalam menjelaskan dan juga memberikan gambaran yang tepat, dan juga sehingga siswa tidak kebingungan untuk memahami materi yang diberikan. Serta tidak lupa di awal saya sudah membuat RPP dan telah ditandatangani. Namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh guru pamong, yaitu untuk terus meningkatkan kualitas mengajar dan juga lebih bervariatif dalam mengajar. Jadi mungkin ada beberapa pertemuan saya kurang bervariatif atau kurang menggunakan variasi dari model dan metode pembelajaran, serta kurang dalam penggunaan media, dan juga waktu yang singkat menjadi hambatan. Terus kalau untuk daringnya memang respon dari daring itu sangat susah, dan juga proses belajar kurang efektif apabila diforsirkan tidak diringkas materinya untuk proses pembelajaran, dan tentunya haruslah melewati pokok-pokok materi atau inti-inti materi yang harus dijelaskan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya pada Bapak dosen pembimbing dan juga guru pamong dari pihak sekolah, apabila saya kurang berkenan atau memiliki salah-salah secara perkataan dan perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.